Polisi mengamankan sebanyak 13 remaja pengendara motor lantaran kedapatan membawa senjata tajam. Polisi terpaksa mengamankan lantaran mempertimbangkan keberadaan senjata tajam sebagai bentuk antisipasi kejahatan. Polisi mengamankan sebanyak 13 remaja pengendara lantaran kedapatan membawa senjata tajam saat melintasi Jalan Bantul, Kecamatan Sawon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 2 Desember 2022. Kasihummas Polres Bantul, Ibtu Inenga Jeffrey Pranawidiana mengatakan 13 remaja yang menggunakan 5 sepeda itu terciduk membawa sebuah gear yang diikat dasi berwarna hijau dan selang air sepanjang 65 cm. Belasan remaja yang diamankan itu masih berstatus sebagai pelajar di Kabupaten Bantul. Jeffrey menambahkan bahwa hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya rencana tawuran antar kelompok maupun kejahatan jalanan. Polisi mengamankan lantaran mempertimbangkan keberadaan senjata tajam sebagai bentuk antisipasi kejahatan. Sementara, pihak Polres Bantul memanggil orang tua pelajar sebagai upaya awal yang dilakukan. Jika kita berbicara olahraga badminton atau bulu tangkis, ada beberapa rekor atlet bulu tangkis Indonesia yang tidak terpecahkan sampai saat ini oleh negara lain. Inilah beberapa rekor yang belum bisa dipecahkan oleh negara lain. Ada beberapa rekor atlet bulu tangkis Indonesia yang tidak terpecahkan sampai saat ini oleh negara lain. Jika kita bicara olahraga badminton atau bulu tangkis, Indonesia memang patut dibanggakan. Inilah beberapa rekor yang belum bisa dipecahkan oleh negara lain. Yang pertama dipegang oleh legenda bulu tangkis Indonesia yang berasal dari Surabaya, Rudi Hartanto, atlet yang dijuluki sebagai Wonder Boy, salah satu tunggal putra tersukses yang pernah dimiliki Indonesia. Hingga harus gantung raket pada tahun 1981, Rudi telah mencatatkan 2 rekor sekaligus di ajang All England. Rekor pertama yaitu memiliki gelar 8 kali juara di ajang tertua bulu tangkis dunia All England. Dan rekor yang kedua adalah juara 7 kali secara berturut-turut dan tahun 1968 hingga 1974 yang menjadi rekor yang sangat sulit dipecahkan oleh pemain manapun sampai saat ini. Berikutnya ada rekor yang dicetak oleh pebulu tangkis kelahiran Bandung, yaitu Taufik Hidayat, yang mengantongi rekor sebagai pemain termuda yang berhasil menduduki gelar juara dunia di sektor tunggal putra saat berusia 17 tahun. Hingga saat ini belum ada pemain dengan usia 17 tahun yang mampu memecahkan rekor tersebut. Taufik juga memegang rekor pemilik backhand smash terkeras dengan kecepatan mencapai 260 km per jam. Berikutnya ada tunggal putri Mia Audina. Pada ajang Olimpiade Atlanta tahun 1996, Mia Audina wakil tunggal putri Indonesia membuat gebrakan dengan mencetak rekor sebagai pemain termuda yang menyabet medali Olimpiade. Yang dimana saat itu usianya masih 16 tahun dan masih belum terpecahkan sampai sekarang. Meski yang diraihnya medali perak, tetapi prestasi tersebut sudah cukup untuk mengukir prestasi yang sulit dipecahkan oleh negara lain. Selanjutnya dari ganda putra Indonesia yang dijuluki Minions, Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon adalah pemegang 3 rekor dunia yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh pemain lainnya. Pasalnya mereka telah memecahkan rekor mengantongi 8 gelar juara turnamen Super Series dalam satu musim. Selain itu, rekor yang dikantongi selanjutnya sebagai ganda putra pertama yang berhasil mencapai 100.000 poin dalam table ranking dunia BWF. Dan rekor selanjutnya sebagai ganda putra yang berhasil menduduki posisi puncak peringkat dunia BWF terlama. Usai switch off-nya TV analog di wilayah Jabodetabek pada 2 November lalu, menuai berbagai komentar dari masyarakat Kota Bandung. Persoalan apa sajakah yang menjadi pro kontra di masyarakat? Berikut informasinya. Usai switch off-nya TV analog di wilayah Jabodetabek pada 2 November yang lalu, menuai berbagai komentar dari masyarakat Kota Bandung. Beberapa di antara mereka ada yang menyambut dengan baik peralihan TV ini, namun ada pula yang berpendapat belum saatnya kita beralih ke TV digital. Masyarakat lebih banyak mengeluhkan pada persoalan pembelian set-top box yang dirasa terlalu mahal. Sebagian masyarakat lebih memilih uang tersebut lebih baik digunakan untuk membeli sembako daripada set-top box. Udah tahu, tapi ternyata masih bisa
CTL TV analog. Kayaknya pengennya TV analog ada, TV digital ada. Ya, masyarakatnya mungkin ada yang kurang tahu cara memasangnya gitu. Seperti saya juga belum tahu sebenarnya cara masangnya TV analog atau TV digital. Udah, jangan dulu di Bandung khususnya, jangan dulu kan karena ekonomi kita baru bangkit. Sebab kalau itu otomatis dilihat dari segi kegunaannya juga kayaknya belum pas ya. Ada satu, ada ini udah sebenarnya. Cuma saya tetap TV yang biasa dulu aja. Saya kayaknya belum. Ya kalau seandainya itu harus berpindah. Cobalah pemerintah juga lihat situasi ekonomi kita gimana sekarang. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan seandainya ada bantuan di pemerintah untuk alatnya itu kan harus beli alat. Kalau emang di pemerintah udah siap untuk membantu masyarakat, oke lah. Kita mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan lagi. Mungkin bagi orang yang sudah ekonominya mapan atau ada uangnya untuk beli alat itu, mungkin tidak jadi masalah. Masyarakat juga menilai rasanya pemerintah belum mensosialisasikan secara merata mengenai peralihan ke TV digital ini. Meski begitu, beberapa masyarakat mengaku senang dengan hadirnya TV digital karena kini pilihan untuk mereka menonton semakin bervariatif. Saya setuju-setuju aja, tapi semua banyak yang ada di situ, ada yang enggak. Soalnya itu terlalu membebankan masyarakat. Belum sekarang sembako naik, sekarang ada di TV digital harus diganti beli set-top box. Itu tidak membebankan rakyat, kasihan orang kecil kalau nggak kebeli gimana. Kalau orang gede sih ada mending, kalau yang ada duit, yang nggak punya duit, TV udah 14-in, terus pindah ke analog. Lagi kan membebankan rakyat juga, kasihan gitu. Ya ke pemerintah cobalah tolong dikaji lagi lah pemerintah, mudah-mudahan nanti kalau misalkan tahun depan kalau misalkan benar-benar bisa ke pindah TV analog, mudah-mudahan ini harapannya ada ya kira-kira dikasih gratis lah gitu TV analog buat yang masyarakat yang bisa membutuhkan, yang benar-benar bisa dipakai, dan secepatnya juga jangan terlalu membebankan rakyat. Itu aja. Dan salah satunya tolong pemerintah dikaji ulang lagi gimana kalau misalkan orang yang nggak punya, yang pas-pasan harus beli gini tapi kan nggak kebeli dah. Mudah-mudahan nanti ke depan dapat bisa bantuan dari pemerintah. Itu aja ya, cukup udah ada cukup mensosialisasikan, tapi kebanyakan banyak yang keberatan, ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi lebih banyak ini ya berita-berita kan ya. Ya, jadi banyak seban itu kan banyak gitu ya, jadi nggak tetap aja itu gitu, jadi banyak macam-macamnya. Ya senang atuh Neng, senang. Kalau biasanya kan kalau nonton TV cuma itu ini kan banyak ya, ini ada itu ada gitu. Kebanyakan mah barangkali belum ya. Yang lain mah kan ibu mah kan beli, kalau yang lain mah sekarang kan dibagi dari sana, dari ya kalau nggak kan lebih ini gitu ya, lebih canggih gitu lah. Ya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam UN News hari ini. Jangan lupa saksikan UN News setiap hari hanya di PTV. Akhir kata, saya Tiara Nabila pamit undur diri. Sampai jumpa.